Loh, peperangan sebentar. Peperangan informasi dengan Undang-Undang ITE itu beda, jangan disamain loh. Jangan disamakan. Undang-Undang ITE itu lain. Coba, itu harus beda. Undang-Undang ITE itu adalah membatasi orang-orang supaya tidak menggunakan Bentar, Pak Jenderal. itu loh. Jangan disamakan. Bagaimana tadi Pak yang Undang-Undang ITE itu kan membatasi supaya orang-orang itu tidak sebebas-bebasnya berbicara. Kan begitu. ini mantap ini. Saya setuju tadi ya doktrin yang mengenai doktrin ini justru tadi kan saya juga sempat tanyakan juga ini. Silakan Pak Jenderal. Oke, sekarang saya tanya. Kita hidup ini berdasarkan doktrin atau berdasarkan undang-undang? Saya mau tanya. Jadi hati-hati kita ini. Jadi selama ini Indonesia hancur karena undang-undang. Besok saya jelaskan kalau ada waktu ya, bagaimana undang-undang menghancurkan kita. Dan siapa di belakang pencipta undang-undang itu. Mohon maaf, kita ribut sekarang, konflik paradigma, konflik terminologi dibuat melalui undang-undang. Hati-hati loh. Ya, oke. Itu satu yang bisa saya jawab. Ya tadi Raja Uti tanya, ya selama kita membeli, selama itu kita tidak akan kuat. Karena, kenapa? Pertama, senjata yang kita beli belum tentu itu sempurna diberikan kepada kita. Bahkan mungkin di situ ditanam chip untuk memata-matai kita. Yang kedua, ya itu tadi, jika kita perang dengan negara yang didukung oleh dari produk senjata, pasti kita kena embargo. Pasti kena embargo. Ini, coba lihat kasus 97. Kenapa? Jenderal suaranya hilang. Sebenarnya Pak Jenderal bagus, ya ahli doktrin. Pak Ponto juga sebenarnya kepala BAIS itu sebenarnya intelijen strategis, punya banyak anak buah, paling banyak mungkin anggota intelijennya itu di luar negeri itu Pak Ponto gitu anak buahnya. Nah itu dia bagus itu. Ya, mau tanya masalah itu tuh. Jadi kalau saling debat itu saling jawab enak gitu. Ya cuma kalau bicara nih saya singkatin, saya percepat, mohon maaf Pak Paul. Karena Indonesia itu kalau secara teknologi bukan hanya kita teknologi perangnya juga memang tadi seperti Pak Jenderal katakan bisa diembargo, tetapi juga kita bisa menjadi korban teknologi gitu Bu. Itu bisa lihat di industri apalagi di militer gitu. Banyak pembatasan gitu ya. Jadi memang ya kita mau nggak mau ya bingung juga gitu kalau memang harus mau bagaimana ya misalnya kan karena memang nggak punya teknologi dan juga bagaimana strateginya. Jadi tapi kan sekarang ini sebenarnya realnya itu di lapangan sekarang sedang menghadapi COVID ya. Indonesia bisa lumpuh gara-gara COVID. Tetapi juga kalau melihat belajar dari Taliban di Afghanistan yang tidak pernah dikalahkan, tetapi juga tidak bisa menguasai, padahal Amerika itu punya kekuatan militer sangat kuat. Begitu juga Rusia gitu. Itu komentar saya. Jadi teknologi tidak bisa diandalkan gitu. Terima kasih Pak Paul. Iya, luar biasa. Lanjut penutup dari Pak Soleman Ponto. Silakan Pak, bebaskan roh Bapak untuk berseru dan berteriak Pak. Terima kasih. Jadi kalau bikin kapal Pak, kita sudah bikin kapal. Saya sudah pengawak kapal buatan PT PAL. Itu di tahun 90, tahun 90. Tahun 90 dan PT PAL sudah menghasilkan kapal tahun 62. Nah, tinggal tidak ada publikasi saja. Tahun 62 PT PAL sudah menghasilkan kapal. Saya mengawaki kapal buatan PT PAL pada tahun 90. Nah, PT PAL sudah menghasilkan kapal selam. PT PAL sudah menghasilkan landing ship tank. Filipina itu membeli dari PT PAL. Jadi PT PAL itu sudah menjual kapal. Tapi kan kita tidak perlu publikasi. Nah, kalaupun ada pembelian dari luar ya itu untuk melengkapi karena kan kita juga punya keterbatasan. Tapi kalau dibilang belum
Tidak juga. Kita sudah menghasilkan kapal. Dan tahun 62 kita sudah menghasilkan. Sekarang FPB 57, FPB 28 itu sudah menghasilkan. Di PT PAL sudah ada semua itu. Jadi sudah buat. Kapal kepresidenan kita sudah bikin. FPB NAV 3 itu sudah dibuat. Jadi untuk kapal PT PAL sudah membuat. Kita sudah bikin. Untuk kebutuhan kita. Hanya kekurangan-kekurangan itu kita tambah. Kapal selam yang paling sulit untuk dibuat juga kita sudah buat. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, kalau berbicara doktrin itu hanya ada itu di militer, ingat. Doktrin itu di militer. Kenapa? Pelanggaran terhadap doktrin tidak ada hukuman. Itu bedanya dengan undang-undang. Undang-undang itu dibuat undang-undang kenapa? Supaya pelanggaran terhadap aturan di undang-undang itu ada sanksi. Nah, itu yang tuh. Dari kedua, Indonesia ini kan negara hukum. Nah, negara hukum itu apa? Implementasi undang-undang. Nah, itu. Nanti dari undang-undang baru apa yang diatur undang-undang baru didoktrinkan. Bukan terbalik, doktrin dulu baru undang-undang. Nah, itu kalau di sipil. Kalau di militer, memang doktrin. Militer itu didoktrin, nggak boleh mikir. Ini doktrinnya, kamu kalau jalan dari sini naik jendela ya, jangan jalan kaki. Jangan lewat pintu, naik jendela. Itu doktrin. Itu bisa. Kalau militer didoktrin, iya. Tapi orang sipil ya tidak mungkin didoktrin. Pak Paul tidak mungkin dibilang, Pak kalau jalan Bapak lebih dari 5 langkah lari. Ya kan tidak mungkin. Tapi kalau diundangkan, setiap orang, barang siapa berjalan lebih dari 5 langkah lari. Kalau tidak lari, maka dihukum. Di undang-undang. Kuat mana Pak Paul? Ayo. Tapi kalau didoktrin, tidak mungkin. Itu hanya di militer, lebih 5 langkah lari. Itu di militer. Kalau orang sipil, didoktrin lebih 5 langkah lari, loh, Bapak itu siapa? Tapi kalau diatur dalam undang-undang, setiap orang lebih dari 5 langkah lari. Kalau tidak lari, maka dihukum apa? Nah, itu. Jadi memang kita di sini tinggal melihat tidak ada mana yang penting, mana yang salah, mana yang benar. Tapi menggunakannya di mana. Doktrin, ya memang doktrin kalau di militer ya itu sangat penting di militer doktrin itu karena apa? Dia bisa cepat dibuat, bisa juga cepat dirubah. Beda dengan undang-undang. Undang-undang sulit dibuat, sulit dirubah, tapi dia ada konsekuensi hukum di sana. Tiap pelanggaran terhadap undang-undang itu ada aturan, ada hukuman. Itu tidak terjadi di doktrin. Nah, jadi memang kita tidak bisa. Ya kalau dibilang beda, ya pasti beda. Kita beda sudut pandang. Saya melihat sudut pandang dari bernegara ini. Dari sisi bernegara itu harus ada aturan perundangan, sedangkan pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh doktrin. Nah itu, jadi beda. Memang tidak akan pernah ketemu antara doktrin dan undang-undang, tidak akan pernah ketemu. Itu tidak akan bertemu. Tapi dua-duanya itu adalah alat. Tidak mungkin ada doktrin tanpa undang-undang. Tidak mungkin juga undang-undang tanpa doktrin. Nah, itu perlu dilihat. Jadi kalau kita dalam mau bernegara, nah ini, di dalam bernegara itu kita bebas boleh berpikir apa segala macam, boleh bebas. Tetapi ketika kita mau melaksanakan pikiran-pikiran itu harus diimplementasikan dulu, disetujui, disepakati oleh kita semua dalam apa? Dalam aturan perundangan yang namanya undang-undang. Baru kita laksanakan. Nah, itu. Jadi kita boleh sekarang kita berbicara di sini, ya bebas silakan aja. Tapi apa yang kita bicarakan di sini tidak bisa kita paksakan untuk dijalankan, tidak bisa. Untuk menjalankan itu harus disepakati dulu, kan hanya WA kita aja ini, grup kita ini yang. Tapi yang lain kan bisa tidak setuju. Ya. Tapi kalau ini sudah disetujui, disepakati, dibuatkanlah namanya undang-undang. Kalau sudah jadi undang-undang, harus dijalankan oleh semua. Kalau tidak dijalankan, maka ikut ada konsekuensi hukum di sana. Jadi demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kita boleh beda berpikir. Beda berpikir itu adalah, beda pendapat adalah kawan berpikir. Nah, kawan berpikir ini supaya bisa dijalankan, kita harus patuh dan taat kepada aturan perundangan yang sudah ada. Demikian Pak, terima kasih. Ya, oke. Pak Jenderal masuk.
undang-undang dan doktrin itu tinggal mau dipakai mana. Karena doktrin pun kalau dilanggar, apakah yakin bahwa doktrin itu akan dilaksanakan oleh semua orang? Kalau tidak dilanggar, lalu bagaimana? Nah, kan tidak ada ancaman di sana. Tapi kalau undang-undang, setiap orang yang tidak melaksanakan itu, misalkan gini, wajib militer. Apakah wajib militer itu didoktrinkan, doktrin bahwa semua orang itu harus bela negara, atau undang-undang? Di Amerika wajib militer undang-undang. Di Singapura undang-undang. Bukan dari doktrin dulu itu, Pak. Singapura bukan. Bukannya asalnya dari doktrin. Nah ini Pak Jenderal pakai WhatsApp ini. Makanya saya bilang, kita itu Kayaknya Pak Jenderal lagi nggak stabil itu emosi ya. Sekarang makanya saya bilang kita mau bagaimana kalau doktrin itu orang itu bisa seenaknya melanggar, tidak ada satu. Nah, kalau dilanggar gimana? Ini yang nggak ngerti doktrin. Nah, iya kan? Kalau bagi saya itu tadi doktrin itu punya kelemahan, dia bisa dilanggar, orang bisa tidak patuh. Doktrin itu apa sih? Lah, doktrin kan itu pemaksaan kehendak. Kamu harus jalankan ini. Oh, bukan. Itu pemahaman Anda. Doktrin itu salah. Kalau tidak paksakan terus apa dong? Kan pemaksaan kehendak. Doktrin itu untuk proses pengambilan keputusan. Oh. Ajaran dulu makanya. Melalui itu. Apa itu doktrin? Doktrin adalah, benar dulu ya. Doktrin adalah ajaran yang sudah diyakini kebenarannya. Oleh siapa yang yakin? Undang-undang ya. Ya. Sudah diyakini berisi azas-azas prinsip yang diyakini. Tunggu dulu. Anda bisa. Kalau Anda ngajar doktrin, nggak bisa kayak begitu. Makanya bilang kan. Pengambilan keputusan. Makanya saya bilang. Sama indoktrinasi ya. Bukan, doktrin bukan indoktrinasi. Tapi untuk pelaksanaan doktrin itu diperlukan undang-undang, bukan undang-undang dulu. Sekarang Raja tanya ke jenderal-jenderal lainnya. Nggak boleh pakai paradigma, kita harus ada standarnya. Nggak bisa. Salah. Nah ini kan sama dengan ayam sama telur duluan mana ini? Kan sama aja. Makanya Anda tidak belajar doktrin. Mari kita buka dasar doktrin itu, Bang. Doktrin adalah ajaran. Dengar dulu. Doktrin adalah ajaran yang berisi prinsip-prinsip dan azas-azas. Ya, yang sudah diyakini kebenarannya. Siapa yang? Pertanyaan saya, siapa yang meyakini kebenaran itu? Pertanyaan satu aja. Loh, Indonesia merdeka. Ya merdeka karena perjuangan, karena peperangan. Tidak bicara doktrin di situ. Nggak ngerti doktrin. Makanya bilang. Nggak ngerti doktrin. Sekarang undang-undang duluan dari doktrin. Nggak ada undang-undang duluan dari doktrin. Nggak ada. Ya itu kan tergantung cara berpandang. Makanya lah sekarang yang dijalankan doktrin pertahanan atau undang-undang pertahanan? Coba kalau saya tanya balik. Doktrin dulu yang dibuat. Lah sekarang pelaksanaannya itu undang-undang atau doktrin duluan? Coba yang dilaksanakan. Ya tidak. Jenderal. Undang-undang pertahanan tahun berapa? Loh, undang-undang pertahanan kan tahun 2002. 2002. Ya, kita merdeka tahun berapa? Ya merdeka tahun 45. Kita lakukan dulu pada tahunnya. Jangan saya persepsi ya. Saya mau beritahu di Jum'ung. Kalau salah saya katakan benar. Dulu nggak ada. Tidak berubah.
Betul, tidak ada. Dibatasi. Nah, ini Perangannya. Tunggu dulu. Sudah banyak yang salah. Tadi ya, pertama. Tadi sipil tidak diatur. Kenapa sipil harus ada? Kenapa harus ada undang-undang bela negara? Sekarang saya tanya. Lo kan harus diatur. Bahwa sipil negara harus mempertahankan. Loh, itu kan menurut siapa? Kan belum tentu semua orang mau begitu. Tidak semua. Kan itu. Makanya harus ada pemaksaan. Ada semakin dong. Patokannya mana? Tanya aja ke negara lainnya. Lah, Pak Singapura kan Jenderal, Pak Jenderal, ini ada yang bagus dari YouTube nih. Pancasila itu dimasukkan dalam doktrin atau undang-undang? Oke. Pancasila itu adalah doktrin. Pancasila doktrin ya. Tapi kan itu Ya, konstitusi, kan? wawasan Undang-undang juga toh. Nah, itu kan konstitusi. Undang-undang, konstitusi kita. Masuk undang-undang dasar itu. Iya, Pancasila kan di undang-undang dasar. iya. Tetapi nggak bisa di undang-undangan kan? Loh, apa bedanya? Undang-undang dasar kan sama aja. Tidak, konstitusi adalah sumber hukum. Itu kan ada di undang-undang dasar. Bukan undang-undang dasar konstitusi. Kalau bedakan Lah undang-undang iya. dasar sama undang-undang. Sekarang Loh, undang-undang itu undang-undang yang dibuat belum teruji. Tapi Loh, doktrin sudah diuji di negara. itu kan Dengar dulu. Dengar dulu. ya sudah. Perang gerilya. Undang-undang gerilya nggak? Ada nggak? Perang gerilya doktrin dong. Perbedaan pendapat. Loh, kalau perang itu doktrin, sudah pasti. Oh iya, Bapak. Kalau militer, lah iya. Ya harus dibedakan mana doktrin, mana undang-undang. Tapi tidak bisa. Undang-undang Itu. itu mendukung legal support. Doktrinnya juga ada, doktrin legal support. Didukung oleh legal. Jadi dia berperang itu legal. Tunggu dulu. Beda. Antara hukum sama legal itu beda, Bapak. Besok saya jelaskan lah. Makanya negara ini teman undang-undang. Terlalu banyak undang-undang, bukan doktrin yang dikembangkan. Sekarang saya tanya, peperangan informasi itu doktrin, peperangan informasi. Duluan peperangan informasi undang-undangnya. Ya, setelah ada peperangan informasi baru ada undang-undang ITE. Jadi jangan dibalik-balik, man. Sorry aja, man. Saya dosen-dosen yang membuat undang-undang ini. Loh, peperangan sebentar. Peperangan informasi dengan undang-undang ITE itu beda, jangan disamain loh. Jangan disamakan. Undang-undang ITE itu lain. Coba, itu harus beda. Undang-undang ITE itu adalah membatasi orang-orang supaya tidak menggunakan Benar, Pak Jenderal. itu loh. Jangan disamakan. Bagaimana tadi Pak yang Undang-undang ITE itu kan membatasi supaya orang-orang itu tidak sebebas-bebasnya berbicara. Kan begitu. Iya, Coba. tapi terkait dengan perang informasi. Nah, lain lagi kalau berbicara perang informasi itu beda. Ya beda. Jadi kan bisa buka aja wawasan ini. Ya memang. Kan saya sudah bilang tadi. Jangan dilihat. Akan beda. Satu melihat dari legal yuridis, praktis, aturan, yang satu melihat dari praktis di lapangan. Doktrin itu kan pelaksanaan di lapangan. Enggak. Pelaksanaan itu. Dari pelaksanaan itu baru dibikin aturannya. Setelah ada aturan dijalankan kembali. Kan itu. Dulu dengar dulu. Ya, yang jelas ya. Kan tidak ada doktrin itu aturannya. Sekarang saya tanya Pokoknya dulu. keyakinan. Kan keyakinan. Undang-undang ini kapan dibuat? 2004. 2004. bukan tadi yang dimaksud. Loh.
Hari Senin kita lanjut ini. Ya, bikin sesi baru Pak, bagus sekali Pak. Ini hari Senin kita lanjut Pak Jenderal. Kita bikin sesi baru, Pastor. Tarik ini, tapi jangan sekarang. Hari Senin kita lanjut Pak Jenderal. Hari Senin kita lanjut ini. Ini harus Cooling down dulu, Pak. Oke, Pak Jenderal, kita harus tutup karena saya akan ada bagus sekali ya. Ini Terima kasih Pak Laksamana Ponto. Ya. ini yang sudah terlebih dahulu ini hari ini luar biasa ya. Ini saya cukup terbuka banyak ini hari ini ya dengan paparan ini, dan tadi ya saya dapat info dari beberapa teman pemerintah memonitor langsung ya, ada yang langsung tapi lumayan ya. Ini hari ini kita ini untuk membongkar kebekuan pikiran kita ya. Dari kemarin kita ceritanya khilafah terus, sekarang kita lihat wawasan yang lain kan. Bahwa ya tadi, makanya saya tadi kan banyak apel selam segala macam. Lawong wapresnya masih mikirin poros syariah kok. Bagaimana kita mau mikirin poros geopolitik.